Perkenalkan, nama saya Nur Hasmi. Saya mahasiswa dari Polteknik Makassar, jurusan Seni Kuliner kelas 2C. Jadi hari ini saya akan bahas bagaimana memilih teknik memasak yang tepat. Dan pertanyaan yang sering timbul adalah bagaimana kita tahu teknik memasak, apa yang harus digunakan. Untuk memahami terlebih dahulu, Anda harus paham produk, buah-buahan, dan sayuran. Apa yang benar membuat orang bingung adalah otonomi hewan. Dan di sini kita akan membahas seekor sapi tentang berbagai macam potongan hewan. Cukup memberi kami dasar untuk memilih teknik memasak yang tepat, karena ketika Anda pergi ke toko, ketika Anda membeli protein seperti sepotong daging, pertanyaannya yang pertama yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri yaitu mau menerapkan metode memasak apa. Jadi potongan daging yang keras berasal dari eksterminasi hewan. Semakin jauh ke arah layanan hewan yang akan Anda dapatkan secara umum, semakin keras potongan itu. Jadi bagian bagian depan hewan seperti chuck, brisket, dan shank. Chuck adalah tempat Anda mendapat daging seperti iga pendek dan daging panggang, sangat beraroma, tetapi jika dimasak secara tidak benar bisa menjadi sangat kenyal. Brisket, di mana Anda mendapat brisket cornet barbecue. Shank, jika Anda memotong silang, Anda mendapat ossobuco, sebuah potongan daging yang sangat beraroma. Bagian tengah atau perut, dan bagian perut adalah tempat Anda mendapatkan daging. Dalam hal ini, panggul adalah tempat Anda mendapat benda-benda seperti steak. Jadi ini adalah wilayah hewan yang sangat tangguh, tetapi ini bukan tempat Anda mendapat potongan tender di antara keduanya. Maka Anda memilih bagian belakang hewan dan beberapa betis lagi. Dan dari bagian itu Anda bisa makan daging panggang, tetapi benar-benar apa yang Anda inginkan. Banyak orang ketika mereka berbicara tentang steak premium dan potongan daging sapi premium ada di bagian tengah, di sweet spot ini. Dan disinilah Anda membuat makanan Anda seperti filet migon dan tulang rusuk utama hewan, semua berasal dari daerah tengah. Semua dianggap potongan daging yang empuk, dengan beberapa lebih lunak daripada yang lain, dan yang paling empuk adalah tenderloin yang ada di belakang hewan. Langsung dari bagian di bawah sirloin adalah tenderloin. Tenderloin dihargai karena kelembutannya. Di antara pemakan steak, mereka ini adalah otot yang sangat lembut. Sekarang yang terjadi adalah semakin banyak yang lakukan otot seperti kaki, maka semakin keras otot daging yang dihasilkan. Semua otot ini digunakan untuk menggerakkan hewan itu dan memberikan mobilitas. Semakin banyak otot digunakan, semakin banyak kekuatan yang harus dimiliki, dan integritas struktural yang harus dimiliki, dan berasal dari jaringan ikat yang disebut kolagen. Kolagen ini yang membuat daging Anda menjadi super kenyal. Tapi yang terjadi adalah jika Anda menggunakan panas dan waktu yang tepat untuk kolagen ini, kolagen benar-benar tidak lebih dari triple helix gelatin. Jadi apa yang seiring waktu ketika panas yang sesuai diterapkan, kolagen itu terurai menjadi 3 untaian gelatin yang terpisah, membuat potongan daging yang dulunya super tangguh dan kenyal sekarang menjadi empuk. Sekarang yang dilakukan adalah mengambil pengetahuan dan menerapkannya pada teknik memasak pilihan Anda. Jika Anda memiliki 4 kotak atau kuadrat, dan Anda memilih 2 cara menerapkan panas atau suhu, dan kemudian juga memilih dua penerapan waktu. Jadi untuk penerapan panas, Anda bisa menerapkan panas lembab dan bisa menggunakan panas kering. Sekarang penerapan waktu, Anda bisa memasak lambat atau Anda bisa memasak cepat. Cukup sederhana, dan apa yang terjadi adalah setiap teknik memasak di luar sana akan jatuh ke dalam satu dari 4 kuadrat ini. Teknik apapun yang jatuh ke dalam kuadrat lambat, dan kita harus memperlambat kuadrat. Kita memilih yang lambat, lembab, dan kering. Ini akan dicadangkan untuk potongan daging yang keras, dan apapun yang termasuk kategori cepat dan
lembab atau cepat dan kering. Ini akan menjadi potongan daging tender Anda. Jadi untuk penetapan ini dalam spesifik, mari kita mulai mengisi kuadratnya. Yang pertama yang lembab dan lambat mengandung teknik seperti bracing dan stewing. Menguatkan seorang siswa pada umumnya, Anda akan menggunakan teknik ini untuk hal-hal seperti iga pendek, daging sapi, jantung, pantat babi, betis domba, dan semua potongan ini. Dan Anda menerapkan paras lembab yang lembut selama beberapa waktu. Itu memecah kolagen dan mengurai 3 helix gelatin. Sekarang di kuadrat kering lambat, kita memiliki hal-hal seperti grill, smoking barbecue, dan poaching menggunakan potongan daging yang biasanya digunakan untuk teknik-teknik ini seperti kaki domba, brisket, kemudian menerapkan asap pada suhu yang sangat rendah dalam jangka waktu yang lama dan memecah kolagen. Dan meskipun potongan daging lunak dan sangat beraroma. Sekarang dalam kategori cepat dan lembab, yang Anda miliki adalah boiling dan simmering. Merebus dan mendidihkan biasanya dicadangkan untuk hal-hal seperti sayur, terutama sayuran akar. Anda tidak akan melihat banyak orang memanggang daging dan mendidihkan jika mereka tidak benar-benar menjadi sehat. Next yaitu steaming. Steaming adalah metode memasak lembab yang serba cepat, biasanya ditekan pada kerang. Broiling atau merebus yang Anda bisa rebus seperti dada ayam dan bisa merebus sepotong ikan. Tapi karena Anda menggunakan air dan karena Anda menggunakan potongan daging yang lembut, Anda masih merebus dengan kecepatan yang relatif cepat, seperti merebus sepotong ikan pada 160 sampai 180 derajat Fahrenheit. Hanya membutuhkan waktu 5 menit. Jadi jenis potongan yang akan Anda gunakan untuk metode memasak yang cepat dan lembab atau yang biasa Anda dapat, steam atau kukus, dan dada ayam Anda juga bisa merebusnya. Untuk metode cepat kering ada roasting, ada grilling, ada yang cocok untuk tender cut of meat seperti steak. Dengan temperatur tinggi dan sauteing, frying, and boiling. Jika Anda menggunakan metode-metode ini, Anda bisa menerapkan pada fish, vegetable, poultry, steak, dan loin. Sekarang Anda hanya tinggal memilih cooking teknik mana yang cocok dengan bahan makanan Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.